Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada. Hari ini tanggal 24 Januari tahun 2022. Seperti biasanya, kita setiap harinya memperingati Hari Raya Santo dan Santa. Nah, di hari Senin ini kita memperingati sekaligus ada 3 Santo dan Beato. Yang pertama adalah Santo Felicianus dari Foligno. Yang kedua, Santo Franciscus de Sales. Dan yang ketiga, Beato Luigi Brandussi. Nah, di hari ini kita akan menceritakan perjalanan singkat tentang Santo Felicianus dan Primus Martir. Beginilah ceritanya, dengarkan ya Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Riwayat hidup Santo Felicianus dan Primus tidak banyak diketahui. Yang diketahui bahwa keduanya adalah saudara kandung. Sebagai seorang Kristen, kedua bersaudara ini sangat rajin menjalani kewajiban imannya. Karena hal ini, mereka ditangkap dan dibuang ke tengah-tengah singa lapar di Kolosium di Roma. Bentuk siksaan terhadap orang-orang Kristen seperti ini sudah lazim dilakukan pada zaman itu. Tetapi Tuhan melindungi Felicianus dan Primus dari keganasan singa-singa lapar itu. Mereka tidak diterkam, tetapi sebaliknya singa-singa itu berbaring di dekat mereka. Melihat kejadian aneh itu, para serdadu semakin gusar terhadap kedua bersaudara itu. Sebagai gantinya, Felicianus dan Primus dipenggal kepalanya. Peristiwa naas itu terjadi pada tahun 286. Nah, begitulah renungan cerita singkat tentang Santo dan Santa untuk hari ini. Selanjutnya kita akan membaca liturgi hari ini. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam damai Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih. Hari ini hari Senin tanggal 24 Januari tahun 2022. Bacaan pertama diambil dari 2 Samuel 5 ayat 1-7 dan ayat 10. Sekali peristiwa, datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron. Mereka itu berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel, yakni sejak Saul memerintah atas kami. Lagi pula Tuhan telah bersabda kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap Daud di Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di sana di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Pada saat menjadi raja itu, Daud berumur 30 tahun dan selanjutnya 40 tahun lamanya ia memerintah.
Di Hebron, ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Dan di Yerusalem, ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Kemudian raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem, menyerang orang Yebus, penduduk negeri itu. Tetapi mereka itu berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau." Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk ke sana, tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Maka makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertai dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Markus 3 ayat 22 sampai 30. Pada suatu hari, datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, "Ia kerasukan Beelzebul." Ada juga yang berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Maka Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, "Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga, kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Malahan, sudah tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Lalu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh, semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya, sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Harian Katolik hari Senin tanggal 24 Januari tahun 2022. Demi keuntungan, tak jarang manusia menyerang sesama, mencari kesalahan orang yang dianggap pesaingannya itu. Dalam politik, hal semacam itu sering disebut sebagai upaya kriminalisasi. Kriminalisasi dalam ilmu kriminologi adalah suatu proses saat terdapat suatu perubahan perilaku individu-individu
yang cenderung menjadi pelaku kejahatan dan menjadi penjahat. Dalam upaya tersebut, seorang yang sebelumnya dipandang bersih atau tak memiliki kesalahan ditempatkan sebagai seorang kriminal atau seorang pesakitan yang melakukan satu atau beberapa kejahatan. Lebih parah dari sekedar tuduhan sebagai seorang kriminal itu, si tertuduh diposisikan sebagai musuh bersama. Sama seperti pembunuh karakter atau perusakan reputasi, harapannya, karir dan kehidupan orang yang dituju itu hancur. Mereka yang melakukan upaya kriminalisasi atau pembunuhan karakter itu mendulang keuntungan dari kehancuran pesaingannya itu. Para ahli Taurat mengatakan bahwa Yesus tidak waras lagi. Bagaimana mungkin Yesus dikatakan demikian? Dalam pola pikir bangsa Yahudi saat itu, orang menjadi gila atau tidak waras karena kerasukan setan. Hal itu berkaitan erat dengan perkataan ahli Taurat yang datang dari Yerusalem itu bahwa Yesus kerasukan Beelzebul. Lawan-lawan Yesus berupaya menghilangkan simpati orang banyak terhadap Yesus dengan aneka macam dan taktik. Mereka tidak hanya menuduh Yesus sebagai pelanggar hukum Sabat atau Taurat, tetapi sebagai orang yang kerasukan roh setan yaitu Beelzebul, dan sebagai orang yang mengusir setan dengan bantuan kuasa penghulu setan itu. Yesus tidak menganggap remeh tuduhan itu. Ia mengatakan bahwa dosa mereka itu tidak dapat diampuni. Mereka menghujat Roh Kudus. Dosa mereka berat karena menuduh Yesus bertindak dengan kuasa setan. Padahal Yesus bertindak dalam kuasa Roh Kudus. Yang dimaksud dengan Roh Kudus adalah kekuatan yang membimbing manusia pada kebenaran. Kekuatan itu tidak mungkin keliru atau salah. Oleh karena itu, meragukan atau menyatakan sang pembimbing sebagai keliru atau salah adalah dosa besar, karena menolak kebenaran itu sendiri. Melalui kisah ini, kita diajak untuk selalu berhati-hati terhadap kecenderungan untuk mencari kesalahan orang lain. Sekaligus, bacaan Injil ini juga mengajak kita untuk selalu membuka diri pada tuntunan Roh Kudus yang selalu menuntun kepada kebenaran sejati. Semoga demikian. Amin.